Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, balik lagi di Grammar 3. Hari ini kita bakal belajar tentang gerund dan infinitive. Bersama saya masih Muslim Khatimah. Oke, gerund itu apa sih? Gerund itu adalah verb yang berbentuk ing. Verb ing yang posisinya itu sebagai noun dan dia sering dipakai sebagai subjek, object, atau object of preposition. Contohnya subjek playing, dia kan verb ing, play ditambah ing menjadi gerund. Playing tennis is fun. Nah, di sini posisinya sebagai subjek karena dia posisinya kayak noun. We enjoy playing tennis. Di sini sebagai objek. He's excited about playing tennis. About playing tennis ini adalah object of preposition. Jadi gerund itu adalah verb ing yang posisinya sebagai noun. Oke. Terus kapan gerund dipakai? Nah, setelah verb ini semua kita pakai gerund. Hanya verb tertentu. Jadi ini bukan dihafal sih, tapi sering-sering diingat atau ditulis kalimatnya maka akan teringat. Kemudian contohnya, I enjoy reading a newspaper every morning. Joke with smoking. We talk about not proceed the gerund. Ini posisinya sebagai gerund juga. Terus setelah go. Contohnya go bird watching. Nah, setelah go dia maknanya lebih ke recreational activities. Maksudnya go boating, go bowling, go camping. Ini kayak posisinya sebagai rekreasi. Menjelaskan kegiatan-kegiatan yang bentuknya lebih ke rekreasi. Go running, go sailing. Oke, did you go shopping? Hanya setelah go kita pakai gerund. Tapi kalau I want to go to buy something, nah itu bentuknya infinitive tapi bukan yang bermakna rekreasi. Ini verb yang kita pakai setelah dia semua pakainya menjadi gerund. He admitted stealing. Ini saya tidak perpanjang karena kalian bisa lihat sendiri di buku Betty ya. Kemudian infinitive. Kapan kita pakai infinitive? Sebenarnya infinitive itu adalah verb biasa, tapi dia ada to meet, ada to be, to study. Nah, tapi yang membedakan dia dengan verb biasa apa? Kalau to infinitive, to meet ini dia tidak akan berubah bentuknya apapun kalimat di belakangnya. Maksudnya, kalau verb biasa ketika kita pakai simple present, ketika subjeknya pakai he, dia berubah menjadi he comes. Ada perubahan pada verb. Tapi kalau to infinitive dia tetap verbnya biasa dan tetap pada to. Makanya dia punya aturan tersendiri. Kapan kita pakai to infinitive? Ketika to show purpose of our willingness in doing something. I came here to meet the client. Jadi ini ada purpose-nya, ada maknanya. As a subject of a sentence. Nah, to infinitive juga bisa posisi sebagai noun, sebagai subject. To love is to be willing to sacrifice. To love di sini maknanya sebagai mencintai, tapi maknanya sebagai noun, sebagai subject. As a command, it was a very dangerous thing to do. Nah, to do di sini maksudnya sebagai komentar. Use after adverb. Adverbnya bisa adverb of time. There is enough time to study. Nah, ini dan ada posisi terkhusus ketika setelah adjektif. Kita akan belajar di depan ya. Oke, the use of infinitive. Terkadang cara menggunakan to infinitive itu seperti apa? Ada yang langsung setelah kata langsung pakai to infinitive. I hope to see you again. Ada yang di followed by a pronoun, maksudnya ada pronoun di belakangnya. Mr. Lee told me to be. Ada me di sini. Nah, pengecualiannya adalah kalau told tadi seharusnya diikuti oleh me atau pronoun, tapi ketika dia menjadi pasif, I was told to be here. Dia langsung diikuti oleh to infinitive. The driver was ordered to stop. Seharusnya di sini kan the police ordered the driver to stop. Ini bentuk aktif. Kalau bentuk aktif dia butuh pronoun, bentuk pasif dia tidak butuh pronoun. As, expect, would, like, want, needs, may or may not, dia bisa diikuti oleh pronoun. I expect to pass the test. I expect Mary to pass the test. Di sini boleh nggak ada Mary, boleh ada Mary. Ini boleh kedua-duanya. Terus, jeng. Nah, grup ini untuk bedakan tadi ya. Ada verb A, misalnya grup A yaitu verb langsung setelah verb ini langsung infinitive. Hope to study, plan to study. Ada verb yang setelah dia need pronoun. Tell someone, advise someone, ask someone.
kecuali intend. Intend bisa dipakai langsung, I intend to go. Bisa langsung dipakai, bisa juga untuk gerund, I intend going. Intend ini boleh dipakai sebagai infinitif, boleh dipakai sebagai gerund tanpa perubahan makna. Kalau advise ini seharusnya advise someone, ada pronoun di sini. Tapi ketika dia berbentuk aktif dan tidak ada pronoun di situ, maka dia setelah dia langsung gerund. Advise seeing. Kalau di sini advise someone to see. Di sini bakal beraji advise seeing. Nah, ini menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kalian belajar atau menjawab soal tentang gerund dan infinitive. Selanjutnya, ini verb yang juga ikut infinitive. Kalau tadi ikut gerund. Kalian bisa lihat sendiri ya di buku Betty. Afford, I can't afford to buy. I agree to have. Seperti itu ya. Kemudian sambungannya ini verb juga setelah dia kita pakai infinitive. Daftar acuan verb setelah dia kita pakai gerund kayak tadi. Nah, sekarang ada perbedaan. Perbedaan apa? Ada verb yang boleh diikuti infinitive, boleh diikuti gerund. Ini begin, start, continue, like, love, perfect, hate, can't stand, can't bear. Ini kata-kata ini boleh diikuti oleh gerund, boleh diikuti oleh infinitive. Kalau yang di belakang tadi tidak boleh, dia khusus, maka harus diingat. Tapi jika dia diikuti gerund atau diikuti oleh infinitive, dia tidak berubah makna. It began to rain, it began raining, sama-sama. I start to work, I start working. Sebelah sini, dua-duanya remember, forget, regret, atau try. Keempat kata-kata ini boleh diikuti gerund, boleh diikuti infinitive, tapi ada perubahan makna. With a different in meaning. Perubahan maknanya apa? Kalau dia posisinya ikut ini infinitive, maka maknanya contoh. Remember, kalau diikuti infinitive maknanya adalah remember atau forget to perform responsibility. Dia lupa atau dia ingat untuk mengerjakan sesuatu. Tapi kalau remember seeing, dalam artian diikuti oleh gerund, dia lupa untuk hal-hal di masa lalu. Contoh nih ya, Judy always remembers to lock the door. Ini to lock the door ada kegiatan. Dia ingat untuk mengunci pintu. Ini remember kalau dia ikut dengan to infinitive, maknanya adalah responsibility. Tapi ketika dia bilang I remember seeing the elf for the first time, ini dia remember dulu pernah lihat dia for the first time. Jadi ada perbedaan makna. Ada juga regret. Regret dengan to infinitive adalah regret to say, to tell someone. Tapi regret dengan gerund, regret something that happened in the past. I regret to tell you that we failed the test. I regret lending him some money. Beda ya, ini udah kejadian in the past. Kalau ini regret udah bilang. Kalau try dengan infinitive adalah berusaha. Kalau try dengan gerund, giving another option. I'm trying to learn English. I'm trying to learn, ini to infinitive ya. Saya berusaha belajar bahasa Inggris. Tapi kalau the room was hot, I tried opening the window. Karena roomnya hot, dia mencari opsi lain apa? Buka jendela. Jadi ketika kita pakai regret, try, remember, forget, kita harus lihat dulu ada perbedaan makna di situ. Kalau kita pakai infinitive atau pakai gerund. Selanjutnya, nah ini yang kita bilang tadi di awal, setelah adjektif dia diikuti oleh to infinitive. Glad to see you, happy to follow, pleased to love, nah, proud to be, segala macam ini setelah adjektif kita pakai to infinitive. We were sorry to hear, I was surprised to see. Jadi nggak ada I was surprised seeing, salah ya. Oke, itu aja pembahasan tentang to infinitive dan gerund. Dia terkesan sederhana, tapi yang menyebabkan dia sulit adalah mengingat verb apa yang cocok dengan gerund, verb apa yang cocok dengan to infinitive, verb apa yang cocok dua-duanya, verb apa yang cocok dua-duanya tapi beda makna. So, have a look, belajar lagi, buka buku lagi supaya semua bisa pas ujian. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.